transportasi apapun semuanya ada. Yang pertama, taksi online itu bebas. Mau Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya akan membuat video mengenai terkait dengan video saya yang kemarin itu, kenapa saya memilih turun di Soekarno-Hatta daripada di Halim. Nah, video ini saya kasih judul 5 alasan mengapa kita harus pilih Halim atau Soekarno-Hatta. Nah, ini kejadian kalau teman-teman ada tugas ke ke Jakarta gitu ya, kan bandaranya ada dua ya, Halim dan Soekarno-Hatta. Nah, kapan teman-teman pilih Halim dan kapan teman-teman pilih Soekarno-Hatta? Nah, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya, hal-hal yang menjadi teman-teman itu mengambil pilihan atau keputusan gitu. Udah deh saya turun Halim aja, udah deh saya turun Soekarno-Hatta aja. Misalnya kalau dari Malang ke Jakarta itu kan ada penerbangan ke Halim, ada penerbangan ke Soekarno-Hatta juga ada. Begitu juga kalau ke Surabaya, ke Halim ada, ke Soekarno-Hatta juga ada. Nah, apa ya yang menjadi pertimbangannya ya? Oke, saya berbagi pengalaman dengan teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Yang pertama adalah jenis maskapai. Jadi, dan juga jam penerbangan. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman begitu ya, dan juga sesuai dengan budget teman-teman. Kalau Garuda ya pasti turun Soekarno-Hatta. Kalau Citylink ada Soekarno-Hatta, ada Halim. Kalau Batik ya pasti turunnya di Halim gitu. Nah, itu yang pertama, jenis maskapainya apa, dan kalian akan menentukan maskapainya itu turun di mana. Itu kalian kalau misalnya budgetnya cocoknya untuk Batik ya udah, mau nggak mau ya harus turun di Halim, nggak bisa pilih gitu ya. Tetapi ada juga hal-hal lain yang kalau misalnya kalian bebas tuh mau maskapai apa aja terserah gitu, budgetnya juga terserah. Nah, itu kan semakin memberikan pilihan gitu ya. Yang kedua, kalian harus pertimbangkan yang pertama, kekuatan kita. Karena kalau di Soekarno-Hatta jarak dari misalnya kita berangkat berarti take off ya, atau kita landing itu di Soekarno-Hatta, utamanya terminal 3 itu jaraknya jauh ya, antara take off, antara gate masuk kita turun dari taksi online kayak atau kita diantar saudara menuju ke kita tuh boarding gate-nya itu jauh. Jadi begitu juga ketika kita landing terus kita masuk ke Garbarata, lewat jalan itu sampai kita menemukan transportasi itu juga jauh. Nah, itu jadi pertimbangan kalau kita misalnya ngajak anak kecil atau kita bersama dengan orang tua yang nggak bisa jalan cepet atau capek gitu ya. Nah, itu harus jadi pertimbangan Soekarno-Hatta. Beda dengan Halim. Kalau Halim itu jarak antara kita turun naik kendaraan apapun itu dengan ketika kita tuh gate tempat kita mau naik pesawat itu lebih dekat gitu ya. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan gitu. Yang ketiga, jarak antara bandara dengan tujuan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pergi ke Bogor ya lebih baik lewat Halim karena jaraknya kan lebih dekat gitu daripada harus turun di Suta gitu ya. Nah, tahunya gimana jaraknya itu? Nah, kalian bisa cek dengan aplikasi Google Maps atau cek dengan aplikasi taksi online. Nah, misalnya kalian mau ke daerah Pasar Minggu gitu ya, lebih baik turun Halim karena dekat sekali gitu ya. Misalnya kalau kalian ke Kelapa Gading, ke mana ya, itu dicek aja berapa kilonya gitu ya, mana yang lebih dekat. Nah, terserah kalian teman-teman untuk membuat keputusan. Kemudian ini sekilas transportasi apa yang teman-teman gunakan dari dan menuju bandara. Sekedar informasi ya, ketika teman-teman turun di Soekarno-Hatta, maka transportasi apapun semuanya ada. Yang pertama, taksi online itu bebas. Mau panggil taksi online juga gampang. Jadi kalian tinggal janjian aja, biasanya di parkiran aja gitu ya. Parkiran lantai 3 misalnya. Oke.
Kalau misalnya nggak mau taksi online, pakai taksi biasa, itu ada Bluebird. Nah sarannya sih pakai Bluebird aja, lebih safe lah ya gitu. Yang lainnya juga mungkin safe juga sih, cuman saya prefer pakai Bluebird. Yang ketiga, kalau mau yang lebih murah, teman-teman tuh bisa pakai Base Damri atau PPD. Nah itu juga walaupun murah, nggak murah-murah banget sih ya, tapi tetap nyaman gitu. Biasanya tarifnya separuhnya dari taksi online. Nah itu jurusan manapun ada, mau ke Bogor, mau ke Bekasi, mau ke Cikarang, mau ke Rawamangun, semuanya ada gitu ya. Nah nanti teman-teman ketika sudah selesai turun dari Damri itu, tinggal mungkin nggak tepat di tempatnya, mungkin tempat yang terdekat dari yang kita tuju. Nah baru dari itu teman-teman pesan taksi online. Nah itu gambaran kalau di Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada juga fasilitas kereta api bandara, tapi saya nggak bisa merekomendasikan karena saya belum pernah coba. Nah saya rekomendasikan yang saya sudah pernah coba semua gitu ya. Nah beda lagi kalau di Halim. Kalau misalnya menuju ke Soekarno-Hatta bebas ya teman-teman ya, mau pakai taksi online, mau pakai taksi Bluebird, terserah gitu ya, mau pakai Damri, terserah, itu bebas gitu ya. Nah sekarang keadaan di Halim. Nah di Halim itu teman-teman kalau naik Damri adanya hanya untuk ke Bogor, ke daerah lain nggak bisa ya. Tuh jadi kalau misalnya dari situ mau kemana gitu nggak bisa, yang ada cuma tersedia ke Bogor. Yang kedua, di sana ada tempat stop station gitu ya, itu untuk Grab. Sedangkan untuk Gojek itu yang saya ketahui itu nggak ada. Dan kita kalau misalnya panggil aplikasi itu tuh nggak bisa gitu. Ya mungkin memang ada aturan, itu kan bandara milik Angkatan Udara ya, bukan milik BUMN gitu ya, mungkin ada aturan tertentu. Nah ketika kalian keluar dari situ nggak ke Bogor, otomatis kan harus naik taksi. Nah taksi di sana itu sepengetahuan saya itu yang lebih banyak adalah bukan taksi Bluebird, tapi taksi milik koperasi punyanya Halim. Nah mungkin kalian bisa ngecek lah bagaimana itu lebih lanjutnya begitu ya. Saya hanya kasih clue sampai di sini aja gitu ya, tentang transportasi keluar dari Halim gitu ya. Tapi kalau menuju Halim bebas ya teman-teman. Malah saya itu sering ke Halim itu misalnya dari Pasar Minggu tuh saya tuh naik Gojek itu ya nyampe di depannya gitu, tinggal jalan dikit. Cuma kalau ke Suta kan nggak mungkin pakai Gojek, harus pakai mobil ya, karena kan lewat tol jauh sekali gitu ya. Nah itu sih gambaran kalau turun di Halim gitu ya. Jadi kalau mau turun di Halim harus tahu nanti mau naik apa gitu ya. Keluar dari Halim ini jangan sampai di Halim terus bingung, akhirnya ya terjadilah hal lebih lanjut itu ya. Terus yang kelima, teman-teman itu berberapa. Kalau sendirian gitu ya, kalau sendirian ya mungkin, kalau berdua itu kan misalnya kalau di Halim gitu ya memang harus naik taksi itu gitu kan. Kalau ya kalian bisa ada pertimbangan lah kalau ada teman gitu ya. Misalnya kalau di Soekarno-Hatta kita mesti naik bis Damri atau naik taksi online gitu. Kalau berdua ya lebih baik naik taksi online lah ya, kan nanti budgetnya bisa berdua itu kan ya. Tapi kalau mau berdua tapi naik Damri ya nggak apa-apa juga sih ya, untuk pengalamannya, jalannya juga lumayan gitu ya. Nah itu jadi pertimbangan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya ya, berbagi pengalaman, semoga berguna. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman tugas atau ada kegiatan di Jakarta, untuk pilih di Halim atau turun di Soekarno-Hatta. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih sudah mendukung saya selama ini. Terima kasih komen, like, dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan komen-komen apabila ada informasi yang lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.